Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Inspiratif. Nah, sebelum kita masuk ke tema dan diskusi kita dengan salah satu tokoh inspiratif kita, untuk teman-teman Zondower silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu dapat update terbaru seputar Zondower, baik itu tokoh inspiratif maupun tokoh bicara. Nah, kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi dengan sang pionir. Siapa dia? Penasaran tentunya kan teman-teman Zondower? Nah, dia adalah Bapak Profesor Muchtar Ahmad. Beliau lahir di Muara Rumbai 9 September 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Prof, keadaannya hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat dan walafiat. Dan agak panas sedikit ya. Agak panas sedikit, oke. Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat ya, Prof. Stamina-nya dan keadaannya. Nah, ini Prof, ini kan teman-teman Zondower nih, Prof, penasaran sebenarnya bagaimana sih sebenarnya sosok dari Prof Muchtar Ahmad itu sendiri. Nah, Prof bisa ceritakan nggak, Prof, tentang masa kecil Prof itu seperti apa? Ya, masa kecil saya itu lebih banyak saya dipelihara oleh adik dari orang tua saya. Adik dari orang tua. Jadi itu namanya Pak Munab waktu itu ya, yang terakhir dia tinggalnya di Lubuk Bendara. Lubuk Bendara ya. Nah, karena dia tidak punya anak. Sedangkan kami ada 9. Ada 9 orang waktu itu. Kakak Prof, orang. anak keberapa, Prof? Anak kedua. Anak kedua dari 9 bersaudara. Ya. Jadi dari 9 ini laki-laki 6. Laki-laki 6. Perempuan 3. 3. Itu apanya kan? Dan karena itu ditinjau dari segi ininya, saya lebih senang lah karena tinggal dengan pakcik, dengan paman ya kan. Dan dia karena tidak punya anak, maka saya diinikan dia karena itu sering ke sekolah itu didukung. Sering didukung saking manjanya, Bro. Itu ya. Sedangkan kalau di rumah itu keras. Oh, keras. Ketika di rumah posisinya keras, tapi ketika dengan paman manja. Ya, itulah. Karena apa? Karena anak kami banyak kan, 9 orang. Nah, karena itu orang tua sibuk lah ya. Jadi sibuk, betul. Ya. Dan orang tua saya karena kehidupannya adalah orang miskin, karena itu terpaksa memelihara anak ini dengan kerja keras gitu kan. Kerja keras. Nah, karena kerja keras terpaksa melakukan tindakan keras juga terhadap anak-anaknya gitu. Karena kerjaan keras jadi melakukan tindakan jadi keras. Kalau secara umum itu kehidupan saya keras sebenarnya. Secara umum keras, Prof. Ya, jadi orang tua saya itu pendidikannya itu ada pendidikan yang dikatakan pendidikan yang keras itu, dasarnya gitu ya. Jadi kalau sekarang ini KDRT itu. KDRT, oke. Prof, dengan pendidikan dari orang tua yang keras, apakah ketika Prof punya anak itu juga melakukan hal yang serupa, Prof? Oh, anak saya itu tentu saja tidak saya akan lakukan. Dan itu memang begitu secara umumnya. Kalau kita mendapat keras, kita kecenderungannya terhadap anak kita itu juga jadi memanjakan. Itu berbahayanya. Jadi tidak ingin anak merasakan hal yang sama ya, Prof? Ya, itu udah pasti. Tapi di sisi lain berbahayanya kalau anak itu menjadi manja. Karena dia tidak ingin dibuat seperti itu kan. Nah, kan Prof bilang tadi tidak ingin anak seperti itu, takutnya jadi manja. Apakah anak dari Prof sendiri dimanjakan sekali, Prof? Saya memanjakan tidak, tetapi itu prinsipnya adalah dia harus mandiri. Mandiri.
Karena dia perempuan kan, Iya. anak saya 3 perempuan semuanya. 3 perempuan semuanya. Nah, saya dari awal itu pendidikannya adalah mandiri. Bahwa dia harus urus dirinya sendiri. Urus dirinya sendiri. Saya tanggung jawab saya adalah tentang pembiayaan dan itu 100%. Oke. Urus diri sendiri berarti segala sesuatunya sudah dipercaya untuk anak. Yang penting anaknya mandiri, urus diri sendiri karena kepercayaan sudah penuh dari orang tua Iya, untuk betul. anak. Oke. Prof, sosok orang tua seperti apakah ibunda dan ayahanda Prof sendiri? Jadi ibunda saya itu orangnya sangat penyayang pada anaknya, Penyayang udah pada pasti anak. kan. Sedangkan orang tua laki-lakinya ada orang keras gitu ya. Dia keras karena harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya ini. Dan itu dari pendidikan orang tuanya. Karena orang tuanya umur berapa tahun dia udah meninggal. Karena itu dia harus bekerja menghidupi orang tuanya dan kakak beradiknya. Dialah adanya sebagai itu sebenarnya dasarnya kenapa dia seperti itu. Oke. Nah, ini Prof tentang sampai akhirnya kan memilih dengan kondisi orang tua yang biasa saja waktu itu. Sampai akhirnya memilih untuk bersekolah. Apakah sekolah itu menjadi keinginan sendiri bagi Prof atau itu adalah dorongan dari pihak keluarga atau dari anggota keluarga besar lainnya? Saya kalau dilihat sekarang tidak sadar saya tentang itu, tentang sekolah ya. Tetapi setelah saya tinjau-tinjau, saya sekolah itu saya sukai supaya saya dapat menghindari kehidupan di rumah orang tua. Setelah Mencari tempat bernaung, ya, melarikan dapat diri. menghindari. Oke. Jadi kenapa misalnya setelah setelah SMP, nah di kampung itu kan cuma SD kan, SD saya pindah SMP-nya pindah ke Pasir supaya bisa menghindari orang tua ini, keluarga ini kan. Ya betul. Jadi Prof, saya kan kami kebetulan tim dari Zondower itu baca buku tentang Sang Pionir. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bahwa ketika Prof itu bersekolah sering sekali terlambat. Nah, apakah benar itu Prof? Ya, ini itu orang tua saya itu bapaknya kan. Jadi kalau hari Sabtu itu terutama itu hari Sabtu itu saya tidak bisa langsung sekolah, harus susun dulu pakaian untuk dijual itu. Disusun dulu pakaian Untuk untuk dijual. dijual. Nah, kemudian nanti setelah disusun dijual, untuk dijual, baru dia datang. Orang tua saya datang dari rumah untuk nunggu jualannya. Baru boleh saya pergi sekolah. Jadi tergantung kapan orang tua datang baru bisa pergi sekolah. Ya, jadi saya bilang kan ini orang kan sudah masuk di sekolah kan. Tidak kan guru itu pula menunggu kita katanya. Jadi katanya guru itu kita harusnya kan kita menunggu guru. Kemudian dia tidak, guru itu kan menunggu kita. Nah, jadi sampai di sekolah itu pertama-tama kan dihukumlah. Hukuman seperti apa, Prof? Disuruh berdiri pakai itu lah. Kamu begini nih kan. Nah. Luar biasa. Berarti seorang Prof pernah dihukum di sekolah karena terlambat. Sering malah ya, Prof? Setiap hari, Prof? Setiap kalau terutama Sabtu itu pasti ya. Pasti. Nah, saya itu sambil menangis lah, keluar air mata gitu kan. Ketika dihukum, Prof, kan itu posisinya ini harus tidak ada pilihan selain pada terlambat. Ketika itu perasaan Prof di saat itu seperti apa, Prof? Ya, karena itu mungkin kalau dilihat sekarang ini ya karena itu yang tersedia, ya itu aja dilaksanakan. Dikerjakan aja secara ikhlas itu. Oke, baik. Nah, ini dari SD nih, Prof. Ketika SD kan karena kondisi yang seperti itu akhirnya bertahan sampai akhirnya masuk ke SMP. Nah, ketika SMP seperti apa, Prof? Jadi di SD-nya ini itu kan orang dulu kalau sekolah itu
kalau sudah siang hari, karena gurunya kadang-kadang tidak ada kan. Iya betul. Nah itu kan ada pertanyaan. Nah yang selalu menyelesaikan itu saya. Yang selalu Di menyelesaikan. kelas itu yang paling selalu cepat menyelesaikan pertanyaan itu. Nah, dan siapa yang cepat boleh pulang kan? Kalau siapa yang cepat boleh pulang. Nah, jadi datangnya terlambat kan? Pulangnya cepat. cepat. Datangnya terlambat, pulangnya cepat. Nah, di SD itu dari 30 orang ujian, saya yang tertinggi nilainya. Satu-satunya yang lulus pada tahun itu. Satu-satunya yang lulus Pakai pada dulu tahun kan itu. pakai UN kan. Iya, ujian nasional. Itulah dari situ masuk ke SMP. Padahal awalnya kan ingin melarikan diri, bernaung gitu ya kan Prof, karena melihat kondisi yang keras di rumah. Tapi ternyata di sekolah Prof itu tidak memperlihatkan sebagai orang yang ingin bernaung, tapi memang memperlihatkan prestasi Prof. Berarti memang sangat serius untuk pendidikan di waktu itu. Karena itu caranya jalan untuk keluar dari rumah itu kan. Dimaksimalkan potensinya ya Iya. Prof. Nah, bagaimana tentang SMP-nya Prof? SMP-nya di mana waktu itu Prof? SMP-nya kan di Pasir. Di Pasir Tengkarayan. Jadi di Pasir ini SMP, saya harus setiap hari Sabtu menumbuk padi. Setiap hari Sabtu menumbuk padi. Orang tua saya belinya padi dari Surogading, dari orang-orang dari sekitar Pasir itu. Kemudian saya harus tumbuk padi itu, Tumbuk. bawa ke Muara Rumbai untuk makan sekeluarga seminggu. Untuk makan sekeluarga seminggu. Banyak dong Prof. Hah? Sebanyak apa Ya Prof? gitulah, paling-paling kan ya kalau sekarang ini kan 10 kilo per. Dan itu yang kalau mula-mula mengapa nih Menumbuk padi. itu kan menampi juga. Iya. Lebih banyak keluarnya daripada Daripada masuknya. lebih banyak berserak di luarnya kan. Nah, itulah. Jadi sampai ada makcik saya menangis dia mendengarnya. Mutar karena ada mak tua tuh kan. Mak tua tuh cerita itu Mutar sekarang tuh sebelum pulang ke Pasir ke Muara Rumbai dia buat beras, menumbuk pakai lontong India dah. Kayak mana tuh Prof? Nah, dia tahu lontong India dah. Langsung Jadi ini. dipijak dia itu apa situ kan. Iya. Nah, ini kan macam itu. Heeh. Di situ lain lontong. Awak pijak situ kan. Nah, kemudian lah apa situ itulah ditompi. Berarti Jadi- proses yang panjang juga Prof. Oh iyalah. Dan banyak ya Prof. Luar biasa. Jadi itu menangis lah macam milah itu kan, ini kan termasuk orang kayu lah kan. Nah kalau cerita apa ya, mak tu kok jadi membantu di rumah mak milah kok. Ya, mak tu kok selalu dikirim apa makanan untuk aku sebenarnya. Ini nak dihabisinya. Allahu Akbar. Jadi baru tahu aku kalau aku lah pergi ke Pasir, ke pasar tu, sampai mak milah tu. Tadi potong lah aku kirim apa Makanan. makanan ya. Untuk mereka kena takik apa kan. Iya. Itu cara yang terjadi lah gitu kan. Tapi selamat dia kan sampai. Jadi keistimewaan kalau aku mulai munculnya kan di tamat SD itu. Pertama karena aku yang pertama dan lulus Yang lulus ya betul. dari 30-an orang kan. Biasanya acara-acara itu kan disuruh lah pidato kan. Iya betul. Nah aku kan juga tahu pidato deh, ini bisa dia guru itu kan. Nah itu pertama. Kemudian di SD kan itulah apanya mulai yang ditengok menonjolnya kan. Kemudian di SMP waktu kami tamat SMP, nah aku bersama-sama dengan lagi orang kawan, orang lalu-lalu, orang Ketok Tongah tu kan sama-sama apa. Itu
di pasar pasir itu disuruh mau apa melawak. Disuruh melak. Jadi kami 3 orang sonik itu kan. Jadi sonik Samyang itu apa judulnya. Jadi kalau nak tanya cerita itu si Pak apa tu masih hidup kepala SMP Pak SMP Pak Kembaru bukan Pasir ya. Pak Khalid. Kebetulan suruhnya kan. Inya rupanya tamat di Tigu di Unri. Kemudian jadi kepala SMA apa sih kan. Waktunya di Tigu tak kena tahu doh. Katanya kan banyak gitu nan ikut itu kan dari jadinya ikut kan. Tapi abang kan tahu aku gitu doh katanya kan aku bahasa aku tapi aku pada bangga ke. Dapat sesama dengan abang Profesor Abang belum menanti aku katanya kan. Itu pengalaman di SMP. Di SMP suka duka apa ketika SMP yang Prof rasakan, Prof, di masa sekolah, Prof? Jadi di SMP kok aku guru-guru pada sayang buat aku. Karena prestasi dan tingkah laku. Agak lebih pada tingkah laku lah ya. Oke. Bisa jelaskan lebihnya seperti apa, Prof? Jadi misalnya kalau guru ini lagi kan, nah cara guru itu supaya mau apakan murid itu disuruhlah guru keliling pasir itu. Dari SMP itu jalan kaki suruh sampai kan pulang. Sudah itu aku disuruh mencatat kawan-kawan yang nakal. Mencatat kawan-kawan yang nakal. Jadi kan akhirnya itu awak kan disuruh jawab baris itu kan. Kan anak-anak nakal itu mengganggu kawan kan. Betul. Sudah itu catat antar guru itu. Tapi kan Prof, masa-masa sekolah kan kalau misalnya kita di kelas pasti ada yang nakal, ada yang baik gitu ya, Prof ya. Nah, ini kan ketika dicatat nih Prof, kan ada tekanan-tekanan tuh dari teman-teman. Nah, gimana Prof menanggapinya waktu itu, Prof? Peduli gitu. Itu abang melapor guru juga ke lapor gurunya. Berarti dari awal pendidikan sudah menjadi orang yang sangat tangguh ya, Prof. Amanah, kalau diberi amanah, apapun konsekuensinya diterima. Karena dari guru itu kan. Oke. Jadi kepala SMP itu waktu itu Pak Isa namanya. Tahu Pak Isa? Ini orang Pasirnya Isa. Itu orang Kota Tengah Pak Ibrahim. Lalu orang Tobiah Kota Ibrahim itulah guru-guru petang gitu kan. Nah, jadi guru-guru kok tentunya perlunya pembantu kan. Diminta aku kan, agak aku sampaikan. Tanya orang kawan dia di antara kawan ke orang Surmunai itu kan kelas. Melaporkan dengan mijahnya. Mau itu perintahnya apa jangan. Kalau aku disuruh melapor bapaknya kan. Aku itu perintahnya. Kalau orang tu temu aku dah kan. Temu elok ti laporkan sekali leh. Nah, namanya pokoknya sih. Jadi memang lainlah kawan-kawan. Aku dianggap ambil muku. Jadi di antara kawan itu abang pun ambil muku. Sebab aku kalau disuruh keroju dia apa tu, suruh keroju petang kan guru nolai do. Karena itu biasanya kelas itu lagi gurunya kelas itu ada yang tidur itu suruh di lapangan tu. Nah di lapangan tu bawa cangkul lah kan. Nah anak-anak orang awak biasa kalau bawa cangkul pastilah cangkul bertumbuh dan rusak-rusak itu kan dibawa kan. Aku dah itu ke keroju kan. Dan nanti guru itu yang mampunya kan. Tapi kawanku nan apa tu, tapi itu muku anggo kami aku borok ni. Oke. Nah, Prof, SMP. Kemudian bagaimana dengan masa SMA-nya, Prof? Jadi di SMP
tamat SMP kan pindah ke Pekanbaru, Pindah ke Pekanbaru. cari sekolah sendiri. Untuk pembiayaannya tuh bagaimana, Prof? Ya dari orang tua lah. Masih dari orang tua. Nah itu omakku dengan terutama omakku kan, untuk sekolah aku katanya apa pun nak lakukan. Untuk Kalau sekolah perlu, apapun dilakukan. rumahku jual. Berarti keras yang berdasar, Prof. Iya. Apapun untuk sekolah, asalkan anak sekolah berpendidikan, rumah pun siap untuk dijual. Itu apa itu. Jadi pokok sekolah kan. Nah, jadi abahku kalau setiap pergi ke Pekanbaru, bawa duit kan. Ini hitungnya cukup ini hanya berapa makannya berapa. Pas-pasan lah gitu. Pas-pasan, nggak ada untuk yang lain. Nah, Dana tak terduga tidak ada ya, Prof. Ada lagi ya. Omak gitu kesiannya kan. Kesian kadang-kadang ditambahnya gitu kan. Nah, ditambah itulah dapat aku menonton filem. Menonton film. Menonton dulu filem apa bioskop apa kok. Apa nama Latifa namanya kan. Oh, pada suku nonton. Sampai ketinggal rumah mama aku Mak Leman tu kan. Abang menonton sana kan tu. Apa nak suku kan nonton berang hantar aja kan. Tapi bila kesempatan lah duit Nonton ya. Itu hobinya nonton. Nah, SMA. Ketika di SMA, Prof itu bagaimana pergaulannya dengan teman-teman di masa SMA? Jadi di masa SMA aku pergaulan kan termasuk luas lah. Sudah mulai luas ya, Prof? Jadi di antara misalnya tinggal aku di di jalan pakai hotel lah, kalau kini itu hotel apa itu potong bapaknya orang termasuk orang kaya, orang pajak kan. Nah anaknya ku ya suka sombong lah gitu kan. Tapi sombongnya dia datang ke aku. Aku rumah di belakang kan, datang beraja ke rumah. Walaupun dia sombong, dia yang mendatangi Prof. Ini datang di SMA tu. SMA tu kan orang petang kekurangan guru bisa tu. Jadi aku mulai dari SMP, SD sampai ke SMA yang lainnya cukup guru tu. Kekurangan guru, tenaga guru. Jadi di antaranya dan guru-guru kan banyak tompeknya aja. Iya betul. Tidak satu tempat aja, Prof. Dan selalu kami tinggal itulah. Jadi aku guru itu datang tu kan. Kalau sedang guru tinulai itu, kunci pintu satunya ada tu lain mahasiswa yang membawa boxing. Apa boxing kan? Lain rumah tu. Ada tu nanggodang-godang badan tu tinggi apalah. Aku paling soni suruh jadi juri. Oke. Tapi prestasi jalan terus ya kan, Prof? Prestasi jalan terus. Nah, dari SD, SMP, SMA kan akhirnya masuk kepada perkuliahan. Boleh ceritakan tentang perkuliahannya seperti apa, Prof? Jadi di perkuliahan lah memulainya. Aku sebenarnya masuknya tujuanku arsitektur. Arsitektur. Tapi abah kan boleh tu. Pokoknya kan sekolah boleh, tapi ini boleh keluar dari apa Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Jadi kalau ke Jawa ini boleh tu. Ke Bandung boleh, ke Jogja ini boleh tu. Harus di Pekanbaru atau di Andalas. Kalau Andalas kan karena orang tua selalu berdagang ke Padang begitu. Nah, aku ambil apa mula-mula ambil di Unri. Ambil di Unri. Lalu lulus ke fisika. MIPA gitu ke masuk ke lulus ke fisika kan. Dah tu pergi ke Padang, ambil ke kedokteran. Ambil kedokteran di Padang Ya S1 lah kan. S1 lagi. Okay. Jadi di kedokteran tu biar orang tu ke cadangan. Cadangan. Jadi katanya lulus cadangan dan harus membayar sebuah
skuter dengan pakaian jas. Orang awak Riau nya yang maupun tukang calo sana tu kan. Nah itu pulang lah. Pulang ke Pekanbaru, buka perikanan. Masuk perikanan akhirnya. Masuk perikanan. Oke. Jadi aku lah lulus di perikanan, lulus di MIPA. Nah, di perikanan itu ternyata aku yang terbaik. Yang terbaik. 36 orang tu aku yang terbaik. Nah, tahun kedua, apanya kan, aku dapat tawaran ke Jepang. Dapat tawaran ke Jepang. Di masa itu Prof termasuk satu-satunya yang dari Riau dapat beasiswa ke Jepang. Enggak, waktu itu lain orang apa orang Siak. Orang Siak. Berarti berapa orang waktu itu, Prof? Ini waktu itu ditawarkan setiap ke potong sebenarnya 10 orang. Tapi disaring kemudian menjadi 2 orang. Menjadi 2 orang. Nah, waktu itu Unriko sedang dikuasai orang-orang HMI lah. Iya, betul. Sedangkan di perikanan itu orang GMNI. Itu apanya kan. Nah, tapi aku GMNI, tapi aku kan anti Islam dong. HMI anti gitu. Nah, kawan itu antinya, memang antinya. Karena itu diprotesnya lah ke Jakarta orang itu. Aku ini, itulah buruknya pendidikan di Riau itu. Padahal apa ruginya ya orang Siak itu kan. Iya, betul-betul. Karena itu dia merelakan beasiswanya untuk dilepas. Bukan bisa diganti orang lain. Jadi di sadunya seluruh Indonesia 20 orang. Di 10 provinsi kan. Hanya awak mana dapat 2. Dapat 2 dan karena ego melepaskan beasiswa. Jadi Prof, ini kan baru dapat beasiswa nih ke Jepang. Prof ambil beasiswa itu. Nah, ketika pertama kali nih Prof berada di Jepang, perasaan apa yang muncul pada saat itu, Prof? Jadi perasaan pertama di Jepang itu, 2 bulan pertama nak pulang kan? Kenapa Prof ingin pulang? Makan dulu mak do, ya kan makan dulu mak do. Sudah itu, yang awak ini joleh dulu. Ini jolehnya kan mulai dari S1-nya bukan S1, S0. S0. Belajar bahasa Jepang dulu kan? Belajar bahasa Jepang untuk dulu ya? Untuk apa bahasa Jepang dulu namanya kan? Jadi ketulislah surat ke IPB, aku nak pulang. Jadi ini kena nak tulis di Jepang do. Ketika menulis surat karena merasa sudah tidak sanggup, apa tanggapan dari pihak IPB sendiri, Prof? Katanya, ini lah S2 lah, tamat S2 di Jepang, orang Aceh, Ayodhya namanya. Iya. Oh, lah dia abang sekolah sama aku. Aku nak ajar aku kini buku-buku SMK perikanan di Jepang tu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, itu aku ajarkan. Jadi kalau abang nak datang sekolah itu nak belajar itu, elok pada itunya. Bisa ngomong apa aku sekaligus. Itu dia intinya dia. Akhirnya ya sabar malah kan. Akhirnya sabar. Kalau pulang pun hanya belajar SMK sana enggak pun. Iya, betul-betul. Oke, Prof. Ini kan Prof posisinya sudah di Jepang. Apakah ketika masa kecil pernah terpikir oleh Prof suatu saat pengen nih ke Jepang? Ada nggak momen-momen tertentu yang membuat Prof akhirnya berkeinginan nih harus ke Jepang nih? Suatu saat. Gimana, Prof? Ada. Jadi waktu SMP itu aku kan kelas 1, 2, 3-nya SMP. Kemudian sanainku Profesor Sudirman, SMP itu kami tiap malam waktu itu sembahyang tahajud tu. Sembahyang tahajud, oke, solat tahajud ya. Jadi solat tahajud untuk bisa
belajar ke luar negeri. Tuhan yang supaya bisa belajar ke luar negeri. Dan itu hampir tiap malam tuh, Bro. Ya, hampir tiap malam. Hampir tiap malam berdoa agar bisa kuliah ke luar negeri, dan saat itu inginnya ke Jepang. Nah, waktu itu nilai ke Jepang, pokoknya ke luar negeri. Pokoknya ke luar negeri. Ya. Oke. Jadi setiap bulan sanaknya itu Kamarudin Yahya masih hidup ya, itu mengirimkan foto-foto, gambar-gambar kan. Nah, itu selalu diapukan. Nah, setiap itu semangat nak buat dia kan. Semangat sholatnya pun menjadi-jadi kan. Sholatnya pun menjadi-jadi. Semakin besar keinginan, semakin semangat untuk sholat ya, Bro. Lagi bukti-buktinya dapat nengok macam itu kan. Iya, betul. Nah, tapi lah masuk SMA lupa. Apa yang menyebabkan lupa, Bro, waktu itu? Mana ada alasannya untuk kenapa di SMA kan. Iya, betul. Jadi lah lupa lah tentang itu. Tiba-tiba kalau masuk perikanan keluar ijazah itu, tawaran beasiswa. Tawaran beasiswa. Aku lalu pun jawaban dari doa yang di masa itu. Padahal kalau dirunut dari masa lalu itu sudah sangat lama ya kan, Prof? Oh iya, keinginan dari SMP. Itu SMP kan? Betul. Nah, punya lah waktu lah perguruan tinggi lah kan. Nah, siapa ke dia ke Amerikanya? Si Sudirman Yahya. Sama di Amerikanya tuh dokternya. Jadi waktu menghantar ke Jepang kan, menghantar anak-anak ke Jepang, ini menghantarnya. Kemudian terusnya ke Amerika. Terus ke Amerika. Jadi foto sholat tahajud. Jadi bagi teman-teman Zondower yang ngebet banget pengen pendidikan, kemudian semua hal yang rasa-rasanya tidak mungkin, nah silahkan untuk sholat tahajudnya diperbanyak. Oke, Prof, ini kan ini sudah kurang lebih 10 tahun Prof di Jepang, sampai akhirnya memilih kembali untuk ke Indonesia. Apakah ada panggilan atau bagaimana, Prof? Bukan memilih. Oh, dipaksa? Dipaksa pulang itu ke kan Indonesia? Diwajibkan. Artinya setelah lulus itu selama belajar mendapat beasiswa dua kali lipat itu harus kembali. Jadi kembalilah dengan selama 2 tahun 0 ke gajiku tapi kerja. 0 gaji tapi kerja. Jadi bahkan buruknya lagi sampai itu beroleh cerita di apa dia. Nama aku disobekkan dosen di situ. Kemudian gajiku diambilnya tiap bulan. Bahkan di waktu aku lah datang, ditengok kan gaji abang aku mendapat enggak. Secara itu terang-terangan. Subhanallah. Jadi dulu kan mulai istilah waktu itu apa dosen palsu apa dosen aspal kan. Jadi nama-nama dosen kan sebanyak yang ditambah mak cukui. Nah, kemudian gajinya orang tu ngambil. Jadi kemudian setelah itu dengan Pak akhirnya berbagai cara lai kawan dulu di perikanan, kemudian kerojunya di kantor gubernur. Dulu di perikanan, kerja di kantor gubernur, dan akhirnya menghubungkan profesor. Jadi waktu besuhnya aku kan, besuhnya aku kan, tarnya, abang kalau nak besuhnya Nurpin Ahmad dah dapat do. Kalau melalui siku bang, ini kan dapat do. Karena memang sudah diberi hambatan dan batasan kan, Prof? Disobilah kalau nama Iko jangan dilayani. Nah, abang baru bisa bersuhu bang, ya katanya Taharudin nama kawannya. Kalau abang bisa langsung suhunya Pak Arifin Ahmad. Nah, jadi waktu itu kebetulan rombongan dari APDN dari SPDN lah, dari 4 orang. Masuk situ lantas kalau nak abang nyolek sama orang go katanya. Oh,
Jadi sudah ada janji, ibaratnya sudah ada janji, jadi profesor di situ masuk menumpang dengan orang menyisip, tua. Mas ya, menumpang menyisip. Oke. Akhirnya bisa bertemu dengan Arifin Ahmad. Iya waktu itu jadi setelah dia apa kan orang ke Busu dulu kan, Iya, iya betul. sudah orang ke Busu dulu, diantaranya Tengku Lukman Jaafar, siapa tu orang tu ada ompek orang kan, khas separa ini, orang tu Pak Muhtar Muhtar yang dari Jepang nunggu Bapak katanya. Hah katanya kan, keluar Pak Muhtar Pak Arifin kau. Iya. Keduanya kan, wah dari mana awak ni katanya udah mau lari ke Malaysia kan. Difitnah pula aku lari ke Malaysia. Subhanallah. Berarti perjalanan yang panjang ya, Prof. Jadi sudahlah awak ini bisa bersembunyi Difitnah pula lagi dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi Pak, kalau waktu lah aku nak pergi ke Malaysia waktu itu. Mulai tawaran di Malaysia tu. Kawan ke sama-sama di Jepang lah yo kan. Jadi katanya kalau nak ke Batam Pak, situ ni lah untuk apa ke siku? Pak lah masuk 2 tahun ni kan, dah pegang gaji je Pak. Kok sampai hati orang ini katanya. Dia pakai apalah ini kan, besok Memo. Projo di perikanan. Dinas Perikanan atau Projo ada. Dinas Perikanan waktu itu. Berarti dari dosen diberi memo akhirnya ke Dinas Perikanan akhirnya. Nah, Prof lanjut cerita. Kemudian dari Dinas Perikanan akhirnya kembali ke universitas itu seperti apa lagi, Prof? Nah, jadi setelah itu kebetulan setahun di Dinas Perikanan Dinas itu Perikanan. keluar tawaran dari pemerintah untuk jadi pegawai negeri. Untuk jadi pegawai negeri. Nah, mendaftarlah aku. Jadi sebanyak itu mendaftar, aku paling nomor belakang di gue. Di kelakuan orang itu kan. Padahal aku menunggulah 2 tahun kok. Kawan-kawan tu belum tamat lagi sila. Aku lah tamat dari Jepang lah S2 lah. Dia daftar. Rasa menghargainya kurang, sangat-sangat minim sekali. Memang disengaja dilakukan itu. Tapi ternyata kan Tuhan itu membuat daftar jalan lain-lain kan. Nah, jadi waktu sudah diterima, diumumkan, diterima kan, nah bersulah ke dengan rektor. Berjumpa dengan rektor. Okay. Kemudian awal memang selalu itu kan, Pak, aku kebaca di koran, pansus setiap universitas itu harus mempunyai pola ilmu pokok. Aku siap membantu apa kalau Bapak perlukan untuk melakukan itu. Jadi sudah masuk itu ke Cikosoboi kan, saya kamu tidak perlu ngurus ini. Dia jadi fakultas itu sudah mau ditutup itu katanya. Itu ucapannya. Nah, kemudian sebulan setelah itu orang itu melakukan simposium apa itu kan. Jadi waktu melakukan simposium itu tentang pola ilmu pokok kok. Tentang pola ilmu pokok. Ilmu pokok UNRI kok kan. Nah, makalah aku dipakai atau diambil plagiat lah oleh UIN, nah itu Profesor ada lagi Dr. Andes Asari. Ini waktu itunya PR1 di UNRI, di UIR. Nah, dia ambil itu dijadikan yang makalahnya. Bisa begini ke makalah orang itu kepakai untuk orang itu minta aku. Nah, jadi waktu penamaan itu kan lagi diskusi. Iya betul. Lagi kesobik dalam diskusi kesobiklah pola ilmu pokok kelazimannya di dalam dunia akademis itu paling boleh memakai 2 disiplin ilmu. 2 disiplin ilmu.
Jadi misalnya dua dia semua kalau biokimia, biologi dengan kimia kan, atau biofisika, kalau hidrologi apa gitu kan. Nah orang kan dia biaknya panjang. Sampai kalau macam itu ini lazim dia biak tu. Iya, betul. Yang pakai hidrososiologi, entah apa-apalah sebenarnya kan. Nilai di dalam dicari di apa di dunia ini entah apa nilai. Tidak lazim dilakukan. Cuman mau dibuat dan dilazimkan. Ya, jadi waktu itu lain yang membela rektor juga gitu kan. Jadi kalau menurut Pak Muhtar itu nama kalau perairan apa bahasa Inggrisnya? Waters kan. Sampai itu otomatis begitu kan. Sekojok orang itu kan. Sangkunya awaknya tahu juga kan. Akhirnya akunya itu batal lah. Karena dia tidak menurut kadar ilmiahnya nilai itu kan. Punya panjang macam itu. Orang lain kan kawasan misalnya pengembangan wilayah perairan. Misalnya atau pesisir misalnya lebih. Iku biar untuk panjang-panjang dari kira-kira seropu kan. Kemudian akhirnya oleh waktu itu rektor itu karena sebulan setelah itu diminta dulu oleh pusat itu supaya tetap lain apa kok PIP namanya pola ilmu pokok kok. Oh, pola ilmu pokok itu tetap harus ada. Jadi kemudian mulunya rapat orang itu lah kan. Diajaknya aku kan biarnya ke anggota kan ngionti kan. Jadi merajuk kan. Merajuk. Jadi olah di apa itu ini orang tu ini bisa jalan dah kan ini lagi gagasan dia tu. Tidak ada gagasan, tidak ada ide dan tidak mengerti tentang apa yang ingin dicetuskan. Dan mereka sebenarnya sangat berharap kali waktu itu Prof mau bergabung dan Prof kondisinya sedang merajuk. Jadi aku dia di anggota. Kawanku yang baru diangkat sekretaris kemudian rektor kan. Kirim surat ini ke balai Hindu, datang ke Hindu. Sekali busula dia apa waktu itu di Rio Pos. Rio Pos waktu itu kedai kantornya di Dahlia. Kita akan ada rapat itu ini datanglah ini. Apa? Tapi tidak datang juga. Tidak datang. Tidak datang juga. Jadi kalau sudah itu di akhirnya Indonesia jalan tu. Jalan tu kirim surat. Seandainya ada gagasan usulan-usulan supaya kiranya dapat dikirim kepada kami. Kontok namanya. Ini kan Prof sudah beberapa kali. Apakah memang tawaran itu benar-benar ditolak akhirnya atau ketika sudah mereka terus memberikan himbauan, terus membujuk, akhirnya Prof itu luluh atau bagaimana, Prof? Tidak kebiarkan sampai. Dibiarkan saja. Jadi aku tidak peduli. Apa nak biar mula aku pun nak biar dulu. Okay. Waktu itulah mulai orangku menekan aku supaya aku berhenti dari UIR. Jadi waktu itu gubernurnya kan siapa kok Imam Munandar. Kemudian yang tahun 82 itu didirikan dengan Cangkuning. Jadi bersama siapa kok yang menandarkan mengeluarkan peraturan pegawai negeri tidak boleh kerja di swasta. Pegawai negeri tidak boleh kerja di swasta. Pegawai kantor gubernur itu kan jadi dosen di apa kok di Lancang Kuning. Iya. Dan supaya yang di UIR ketutup, supaya yang di UIR yang mana proses itu berhenti, disuruh berhenti kan. Jadi itu ibu yang mengambil ijazah, mengambil gaji itu yang menyampaikan kan. Ini kan Pak Gubernur tidak menginginkan kita kerja pegawai negeri kerja di swasta. Bu, bukan begitu pertanyaannya Bu. Saat boleh pilihkan kepada saya.
berhenti di Undri atau berhenti di UIR. Saya pilih saya kerja di UIR. Berat waktu itu ya, Prof. Ya, ke lawan atau gitu kan. Karena diikuti pun ini banyak alasannya untuk mampu awak kan. Ya, jadi memang harus memilih dan tegas waktu ya, itu. Tegas dan terima konsekuensi apa saja waktu itu ya, Prof. Jadi saya akan berhenti di Undri. Mulai sekarang. Lalu apa tanggapan dari beliau, Prof? Ini kalau orang itu dilawan, ini untuk akhirnya. Cuman kadang untuk berani melawan itu yang sulit ya, Prof. Waktu itu kan, apalagi waktu Orde Baru itu kan. Nah, tentang kemudian Prof, ada jejak juga bahwa Prof akhirnya menjadi rektor. Nah, bagaimana perjalanan waktu itu, Prof, sampai akhirnya menjadi rektor, Prof? Jadi waktu jadi rektor ini itu ceritanya lah panjang dulu tuh. Panjang. Kenapa? Karena waktu itu aku kebetulan ya Pak, tawaran Dayo, aku melamar Dayo. Oh, kebetulan ada melamar ada, kemudian kebetulan juga ada. Nah, jadi yang minta aku jadi profesor situ di AIT, Asian Institute of Technology di Bangkok. Yang meminta waktu itu. Iya. Profesor Edward namanya. Dia minta aku jadi profesor Madya. Jadi ada 8 suratnya. Sudah 8 surat yang dikirimkan ke profesor waktu itu. Jadi ke Prof Edward, saya kalau sekarang ini sudah profesor Madya saya. Kalau pulang, kalau pergi ke sini kerja di bawah Anda Profesor Madya lagi, tidak adalah kelebihannya. Waktu itu kan bersuhu kami di Wuxi namanya di Cina. Wuxi itu dari Shanghai itu ke 400 hektar, 400 kilo. Bersuhunya, dia, kamu ini hebat betul katanya, Profesor Edward. Ya Prof, saya 8 kali surat saya kan tidak kamu balas. Dan itu kan Anda lihat saya kirim dia melalui koran, melalui apa, majalah Newsweek, majalah Times. Kan ada itu semua. Ya tapi kan saya jawab bahwa saya tidak, kalau untuk menjadi Profesor Madya, saya bilang tidak. Karena saya sudah Profesor Madya juga di kampung saya, untuk apa saya pilih. Tidak ingin hal yang sama. Ya kan sama memang untuk apa? Untuk apa ya, betul. Nah, kemudian saya akan berhenti di situ katanya, dan rencana saya kamu di situ. Iyalah kalau gitu ya. Jadi lahir dari Undrigo orang anak-anak situ. Bahasa Inggrisnya ini ketuan do orang Bali. Ini udah tulisannya do. Sedang aku terbit di Kanada tulisan tu. Hanya si orang Bali ku apa lah menjelek-jelekkan tulisan tu. Pak Putu, betul Pak Putu baca apa saya, tapi lihat itu sudah terbit dan sudah melalui satu editor. Pak Putu tidak ada satu pun yang terbitnya kan. Saya sudah diterbit internasional. Ya, betul. Jadi apa penerbitannya jelas, dan itu kan orang cuma. Karena untuk menerbitkan di internasional jurnal itu, Prof. Ya, dalam penerbitan buku itu. Buku waktu itu, Prof. Itu bukan hal yang mudah, sangat sulit sekali. Jadi walaupun dia mau berbicara atau berkomentar seperti apa, yang penting buku ini udah terbit. Kenyataannya udah terbit dan ada editornya kan. Oke. Jadi orang itu kan tipenya waktu itu kan sedang IPB sedang semangatnya pakai apa
pakai sambal, entah pakai apa ya kan. Aku ini aku biar pakai sambal. Lakukan penelitian tentang apa kok di apa namanya di lapas apa nanti di dekat simpang apa kan. Situ kan dari percobaan penelitian. Biaya dari Kanada. Dia dari Kanada. Itu terbit itu kan. Gimana dia yang menerbitkan bukan saya ini kan. Ya tapi ini tidak sesuai dengan apa-apa sesuai satu pun tidak ada penerbitan. Itu namanya skakmat itu, Prof. Oh, ya. Ketika dia ingin menjatuhkan ternyata dia yang terjatuh. Itu skakmat ya, Prof. Sampai akhirnya menjadi rektor, Prof. Kembali lagi, Prof. Sampai akhirnya menjadi rektor. Jadi kan pertama-tama waktu itu saya dapat tawaran ke luar negeri. Pergi saya ke luar negeri. Pergi dulu ke luar negeri. Ya, pergi ke pertama pergi ke Hawaii. Ke Hawaii, oke. Kemudian ke Kanada. Ke Kanada. Ke Australia. Keliling, Prof. Setelah itu ke Jerman. Tidak lama-lama, 3 bulan. 3 bulan. Tapi ada penerbitan semuanya. Oke. Nah, kemudian oleh Bung Hatta ditawarkan saya menjadi dekan Fakultas Perikanan. Dekan Fakultas Perikanan. Ya, tahun 82 kan. Tahun 82. Oke. Jadi orang pemilihan menang aku kan. Iya, betul. Nah, saya itu duduk situ kan. Begitu duduk situ 82 tahun 90 berapa? 98, 97, 93. 93. Pak Diah jadi rektornya. Sebelum jadi rektor, sobeknya ke aku nanti Pak Muhtar lah jadi apa? Jadi pembantu rektor satu so. Mau saya pakai jajannya Pak Le. Ya ke. Siapapun terjadi jadilah ya ke kan. Terjadilah, tapi jangan berjanji. Nah, berjanji. Pak Diah aku dulu SMP-nya pernah jadi kepala SMP Pasir. Waktu profesor SMP di situ. No, waktu Pak Diah jadi guru SMP, Iya. pernah jadi guru kepala SMP waktu PRRI dia. Iya. Nah, tiba di situ kan banyaklah aku biar dukungan apa yang akan aku kembangkan. Di antaranya pengembangan perencanaan universitas. Nah, begitu dapat oleh Bung Hatta. Akhir tahun 93 rupanya datang Pak Diah ke Bung Hatta. Rektor tadi datang ke Bung Hatta. Jadi datangnya ke Pak Profesor Sofyan Asnawi. Tapi nak mau aku balik ke Pekanbaru. Jadi waktu itu aku kan ngerti dong lah Yusuf dengan Pak Dian lah ikut suhu dengan Pak Put. Jadi hari berikutnya panggil Pak Sofyan Asnawi lah. Nah orang Minang kalau biaranya kan bahasa Minangnya keluar kan. Bangku kok. Saya akhirnya ngerti gitu kan. Bangku kok. Ikut jambar lah tahajat-hajat di angku. Awak lah kemakan lah. Angku pulang dulu kan. Untuk melakukan ini namanya tahu. Karena nggak ngerti. Cuman paham kalau dia marah ya, Prof. Atau kesal waktu itu. Paham kekesalannya tapi tidak tahu apa yang dikatakan. Ya dia nampaknya untuk gitu kan. Nggak jumpa tadi dengan Pak Dia. Enggak Pak. Oh, sia-sia aja lah marah-marah nak menentu ini kan. Nah, jadi akhirnya dipanggil aku kan. Ini kan meminta kembali supaya Pak Muhtar ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru, meminta kembali. Diminta oleh Pak Iya, Dia. oke, diminta kembali, oke. Jadi Pak, kalau menurut pakai adat orang Minang kok, disolang, dipulangkan, dijopui, diantar.
Aku potong Pak Solang, Pak pulang kalah. Jadi aku ke situ ya jadinya. Katanya. Payah lo kami dulu membawa angku kemari. Membawanya payah, mau pulang pula lagi ya, Nah. Prof. Mau kembali. Jadi waktu itu kan orang-orang yang di Unri itu memang sebenarnya ke Padang tuh. Jadi akhirnya kesimpulannya waktu itu wali kota Padang itu kan sebagai sekretaris yayasan. Jadi Pak Muhtar katanya kami tidak memberhentikan Pak Muhtar. Nah, jadi tetaplah jadi dekan dan setiap dibayarnya lah. Pembayaran dibayar saja kan. Nah, kemudian tolong Pak Muhtar bantu kami setiap 2 bulan datang ke Padang menandatangani. Kalau layak akan ditandatangani. Nah itu Hak istimewa. iya. Jadi di Bung Hatta itu ya fakultas yang bisa mengapa itu yang terbaik pada waktu itu. Biasanya sebelum itu paling tinggi banyak mahasiswa yang masuk itu di perikanan itu paling tinggi waktu itu berapa? 70 orang atau berapa kan? Waktu aku menolak 200 orang. Wah, itu bukan 100% lagi, Prof. Mau? Ribuan tuh, Prof. Mau jadi padahal taktik sama yang kerubahnya. Jadi semua yang mendaftar ke perikanan itu boleh mendaftar 3 jurusan. Nah, jadi yang lain yang tidak akan masuk topik lain kan langsung masuk ke situ ya. Strategi dan taktik yang tepat. Jadi Dan yang jadi permasalahan itu dimiliki oleh Prof. iya, Walaupun itu sederhana kelihatannya kan, tapi itu taktik kalau tidak itu terpikir kan juga di dalam bersama. Jadi dalam panitia itu Pak dalam panitia kok Pak Buwe, setiap pelamar itu diberi kesempatan memilih 3 jurusan. Dari jurusan apa punya asal masuk perikanan itu bisa boleh itu. 3. Alhasil bagi yang nggak lulus masuk ke perikanan. Iya. Iya, luar biasa. Tahu-tahu olah habis waktunya kan. Dapat ke duit sampai 22 juta. Dan sampai orang tu, Pak Muhtar, kami sekarang ini pajak yang dikembalikan sama setahun 7 miliar. Kemudian setelah ke Unri, di Unri, kemudian kan Pak Diah kan hanya 1 kali bisanya. Kemudian pemilih rektor lah kan. Kenapa jadi apa kan aku dapat bantuan Bank Dunia, dapat bantuan Bank ASEAN, ASEAN ADB, ASEAN Development Bank. Oh, ASEAN Development Bank. Jadi dari Bank Dunia dapat 10 juta dolar. 10 juta dolar. Kenapa nah Unri sih dapat sampai kini pakai juta dolar. Di masa Prof itu. Prof, tadi kan dari Padang, kemudian akhirnya sampai lagi ke Riau, Pekanbaru. Nah, ketika menjadi rektor, proses seperti apa sih yang terjadi waktu itu, Prof? Ya, lazimnya pemilihan rektor itu kan pertama akan dapat senat. Jadi ke dalam rapat senat, kemudian dimajukan calon-calon. Iya, dimajukan calon-calon. Nah, di dalam calon itulah permainan itu mulai. Permainan seperti apa, Prof? Ke Jakarta, jadi orang-orang tim ke Jakarta gitu kan. Kalau dari Unrinya alasannya aku masih muda. Masih muda dia kala itu. Untuk jadi rektor gitu kan. Boleh muda ilmunya yang pentingnya Prof ya seharusnya. Tahu lah, tapi nah, tapi bersamaan dengan itu
rektor yang ada itu tidak bisa juga yang kedua kali. Kenapa Prof waktu itu? Ya pertama umur. Umurnya. Kalau sudah 61 tidak bisa lagi kan. Nah, tapi itulah ya takdir kan. Waktu dibilangkan ini kalau sempat Muhtar Ahmad itu jadi rektor di UNRI, hancur Wir ini kan. Apa hubungannya kan? Kenapa hancur? Kenapa berstatement Itulah. seperti itu? Itulah yang disampaikan melalui apa? Nah, jadi waktu jadi rektor itu kita lihat dari prestasi aja lah. UNRI itu ranking 41 dari 42 universitas negeri di Indonesia. Di Indonesia kala itu. Jadi rankingnya 41 dari 42. Nomor 42 itu Palangkaraya. Palangkaraya waktu itu. Jadi sudah diapakan. Kemudian oleh Bank Dunia kan dinilai ulang. Dinilai ulang kembali. Dinilai ulang Bank Dunia sebagai setiap universitas yang ada di Indonesia yang mau pinjam uang dari Bank Dunia itu, pinjam lunak, itu diminta menyusun perencanaan strategi. Nah, ditakdirkan sama perencanaan strategi saya yang paling bagus waktu itu menyusun. Cuma kedapat 10 juta itu. Nomor 2 itu Lampung gitu. Jadi kemudian dapat 10 juta dolar, kemudian atau 10 juta dolar itu $1 waktu itu 15.000 rupiah. Waktu itu 15.000. Iya, tahun Desember tahun 90. Berarti harga dolar waktu itu sedang tinggi, Prof. Iya, kan sedang kena kacaunya ekonomi kita 98 97 krisis itu. perekonomian itu. Dan itu jumlah yang sangat Maka luar biasa. duit banyak kan. Dari apa itu kan karena rupiah jadi apa itu. Rupiah melemah Semakin ini. Lancarlah di UNRI juga. Kemudian dapat pula lagi bersama dengan setelah itu dapat pula bantuan dari ADB. ADB ASEAN Development. ASEAN Development Bank. Itu untuk pertanian, teknik, untuk apa lagi? Kalau apa nih kedokteran. Itu terjadinya sering sebelumnya kan 5 fakultas kan. Iya. Nah, waktu aku terjadinya di 10 fakultas. 36 tahun UNRI itu 5 fakultas. Aku selama 5 tahunnya dapat 10 fakultas. Termasuk kedokteran, hukum, apa namanya itu, kesehatan masyarakat, teknik dan pertanian. Pertanian itu di masa Prof menjabat sebagai rektor UNRI pada masa itu. Kemudian gebrakan-gebrakan apa lagi yang Prof lakukan di masa-masa itu, Prof? Gebrakan yang dilakukan tidak ada gebrakan. Karena semuanya harus dikerjakan kan. Semuanya harus dikerjakan. Jadi pertama-tama dilakukan adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang matang. Nah, jadi perencanaan strategis itu kan karena saya sudah belajar saya di Manila tahun 93, 94 itu diterapkan dan itulah yang menjadi disebarluaskan. Nah, jadi diantaranya di UNRI itu adalah mahasiswa undangan, ada itu waktu saya juga kan. Ada mahasiswa undangan waktu itu mulainya kan dari untuk kedokteran, untuk apa itu kan mendapat ini nih. Dari waktu kita juga. Jadi kalau dicerita apa kalau lanjut, Asarudin itu kan katanya buat rumah sakit. Iya. Sampai sekarang nol. Karena
rumah sakit kan ini kan, sampai kadang-kadang nol. Kita juga rumah sakitnya. Kan nampak rumah sakitnya dengan ini sekali kan, Iya, betul. dengan kedokterannya sekali. Nah, itulah contohnya. Dia kan setelah saya kan siapa? Tambah pula siapa ini lagi? Hancur-hancuran betul orang tuh. Ketika menjadi pemimpin, Prof, ini apa sebenarnya yang harus dimiliki seorang pemimpin agar apa yang dipimpinnya itu berhasil, Prof? Ya, itu kalau sederhananya itu ya, itu ada yang dinamakan pertama mempunyai kepemimpinan yang kuat. Memiliki kepemimpinan yang kuat. Itu namanya strong leadership. Strong leadership harus dipunya ya. Nah, apa ciri dari kepemimpinan yang pertama? Mempunyai visi yang jelas. Visinya jelas. Tidak kemana dibawa lembaga, organisasi, atau badan ini. Selama sekian tahun akan jadi apa. Nah itu sudah nampak terbayang. Udah terkonsep dengan jelas berarti ya, Prof. Tidak main-main, oh ingin menjadi pemimpin, kemudian mencalon terpilih tanpa konsep dan visi yang jelas. Kemudian apa lagi, Prof? Jadi itu ada strong leadership. Isinya pertama visionary, punya visi yang jelas. Kedua punya komitmen. Komitmen. Yang ketiga itu punya apa itu lagi? Visi, komitmen. Dia ada 5 itu. Ini Prof, kan ketika Prof menjabat sebagai rektor di masa itu, tepatnya di kondisi itu pada masa krisis waktu masa Orde Baru, tepatnya 1998, itu kan bergejolak sekali, Prof, mulai dari akademisi, kemudian dari universitas-universitas seluruh Indonesia. Nah, yang menariknya di sini, Prof, untuk rektor-rektor atau universitas-universitas itu memberikan himbauan kepada, waktu itu pemimpin kita adalah Soeharto, dengan himbauan yang soft diplomasi, mengatakan bahwa harus ada perubahan dan sebagainya. Cuman di sini Prof dengan tegasnya mengatakan bahwa Soeharto harus mundur dari jabatannya. Apa yang sebenarnya Prof pikirkan pada saat itu? Karena di situ posisinya pemimpin sangat otoriter sekali dan Prof berani menyuarakan itu. Apa yang menjadi landasan waktu itu, Prof? Jadi landasannya 2. Pertama, bahwa sudah seharusnya memang harus Soeharto ini tidak bisa dipertahankan lagi karena dia sudah pernah mengundurkan diri. Karena untuk apa kita pertahankan lagi kan? Nah, kedua, negara ini tidak mungkin maju dengan keadaan kepemimpinan seperti itu. Apapun konsekuensinya Ya, waktu itu itu, resiko itu jadi itu saya memang dipancing itu oleh Pak Suwardi dengan Pak Suwardi dengan Pak Bosman Saleh. Dia ingin saya terjerumus di situlah kenanya. Tidak, karena menyuruh karena memang kita cuma yang berani mengatakan betul. menurut pendapat kita memang harus turun. Karena di situ tidak bisa soft lagi ya, Prof. Memang harus disuarakan secara Dan kita terang-terangan betul. Dan orang itu menyuarakan besar betul itu dengan harapan sebenarnya supaya masuk terjerumus. Nah, itulah maka kita ada apa namanya itu forum yang dipegang oleh si Ibu Hajah Hadlain yang itu kita bersama itu ya PMR kan ya, tapi itu bersama masyarakat kan. Jadi bukan hanya perguruan tinggi aja. Tidak bisa dibantah itu sejarah itu, walaupun ini mau digelapkan sejarahnya oleh Suwardi sendiri. Dia tidak berani kan? Nah, Penggelapan sejarah itu keinginan tapi tidak bisa. Karena iya, kenyataannya. sudah beberapa kali itu bersama Tamrin Nasution mengapakan. Oke, perjalanan yang luar biasa. Nih Prof, ada lagi nih. Karena kan berbincang juga nih dengan tokoh-tokoh. Seperti waktu itu kita berbincang juga dengan Dato' Al-Azhar yang mengatakan begini. Profesor itu adalah salah seorang tokoh
menurut beliau yang sangat humble. Humble artinya ketika di masa itu ketika Datu Al-Azhar menuntut ilmu, kan dalam kondisi yang sedang berjuang tuh ya Prof. Prof dengan senangnya membuka pintu dan mengizinkan dari Datu untuk menyampaikan khoba. Iya Prof. Bagaimana ceritanya tuh Prof waktu itu? Kenapa mengizinkan maksudnya Prof? Tidak, kan harusnya kan normalnya ketika orang datang tuh kan ada yang tidak menerima. Kenapa waktu itu Prof dengan senang hati mau menerima Prof? Nah, ya, jadi itu masalahnya kan. Ini secara umum masyarakat kita itu suka konflik. Konflik ya. Ya, jadi kesukaan masyarakat kita dari dulunya itu konflik. Konflik. Kalau bisa konflik itu kan ini contohnya. Jadi kalau ada orang bertanya, oh dia dulu. Iya betul. Ini contohnya. Cinta damai Prof. Ya, tapi tidak konflik padahal tidak apa-apa. Iya betul. Jadi kalau ada ini, ada kan pilihan kita kan pertama menyetujui, kedua memuji, ketiga diam aja. Diam aja. Ini enggak, kalau udah setuju. Ya, dah. Tanpa konflik seperti saya tanpa garam ya Prof. Ya. Nah, jadi itu pada waktu itu keadaan masyarakat tertutup seperti itu dan tidak terbuka. Masanya memberikan kesempatan untuk membuka itu. Sehingga apa aja usul kalian orang itu saya terima. Oke. Jadi apa saja usul, enggak, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Karena yang boleh nggak akan dilarang Prof. Ya makanya. Yang biasanya kita semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Itu PKI, itu komunis. Oke, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Tapi kalau dibalikkan? Itu di negara-negara komunis, itu semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Oke. Nah saya membalik itu, semuanya dibolehkan. Kecuali yang dilarang. Jadi karena itu datang mahasiswa, datang buat proposal, tak apa-apa kan. Nah, ada dilarang enggak di apa kita ini? Enggak ada rasanya Pak, boleh. Jadi benar itu begitu memulainya itu. Oh, hiduplah mau buat pusat ini, pusat itu, buat proposal ini, proposal itu kan. Tapi kan ada ruginya kan. Iya betul. Selama tidak ada rugi dengan kita, kenapa tidak? Gitu. Nah, lantas dia bilang kan, Pak, tapi ini duitnya, nah, kalau duit saya enggak mau, saya bilang. Kalian buat proposal untuk minta duit, enggak, saya bilang. Kenapa tidak mau? Ya duitnya emang enggak ada. Kenapa pula dia kasih duit yang dia kan digunakan proposal untuk minta duit? Oke. Tapi kalau Anda bisa buat proposal ini, bisa membiayainya, silakan. Jalan. Jadi waktu itu mahasiswa kan kesukaannya itu buat membuat proposal, kemudian minta duit kan. Saya bilang semuanya boleh. Kecuali yang dilarang. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi yang dilarang itu minta duit. Yang dilarang kalau mau susah boleh. Oke. Mana mau kita ya? Semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang. Pilih yang mana? Yang kedua. Makanya waktu itu timbullah dosen-dosen ini membuat proposal apa-apa. Oke, kalau kalian bisa usahakan, kenapa tidak? Oke. Tapi jangan gunakan ini memalukan diri kalian sendiri, minta dapat duit 5 juta, kemudian kalian gelapkan itu. Kan itu kan jangan mempermalukan diri sendiri ya Prof. Nah ini Prof, kita agak berpindah ya Prof. Ini tentang Riau Merdeka Prof. Karena banyak dari tokoh-tokoh kita juga yang bahas tentang Riau Merdeka. Nah, menurut Prof ini bagaimana waktu itu? Apakah Prof masuk sebagai tokoh pencetusnya atau bagaimana Prof posisinya waktu itu Prof? Saya tidak tahu. Itu sudah diterbitkan oleh siapa? Oleh S2-nya si siapa itu? Buku itu harusnya kalian ini kalau mau bahas.
Sebenarnya yang tokoh Riau Merdeka sebenarnya ya, itu Al-Azhar. Al-Azhar. Yang lain itu menumpang aja tuh. Nah, kalau Al-Azhar ini sebabnya ada. Pada tahun 94 nah. Itu terjadi, tidak pernah di Riau ini terjadi kemiskinan separah itu. Banyak orang mati di daerah apa nih? Tandun, bukan Tandun, dia apa namanya? Kampar Kiri. Itu kan waktu naik pergi kami di situ, memang mati orang karena airnya itu kan sungai itu ya, airnya kering, kemudian orang tidak bisa berbuat apa-apa, memang mati aja lagi gitu. Belum pernah di dalam sejarah Riau ini ada kematian atau seperti itu. Dan itu yang menggugah hati dari Ya, itulah mulanya Al-Azhar ini. Saya kan dekat rumah yang dia, itu diskusi. Ini wah gawat kalau begini acaranya Riau. Apapun sudah diberikan oleh Riau ini kepada pemerintah. Semuanya sudah diberikan. Tapi apa yang didapat oleh Riau ini? Cuma kematian. Nah, itu pertama. Yang kedua, sebelum itu orang-orang Bone ini itu dibunuh orang. Kenapa? Orang-orang Bone di daerah apa ini? Apa nih? Ada ke Patapahan apa namanya? Kampar. Tapung. Tapung. Sebuah lah. Kasihkan. Dikasihkan itu hari Jumat ditembaki. Alasannya apa, Prof? Ya tanya kalau mau itu. Jadi tentara-tentara Indonesia dari Salo, orang Batak umumnya itu menembaki orang-orang itu pada hari Jumat. Nah, kemudian di Kandis terjadi juga. Nah, waktu itu datang Jenderal Tanjung. Jenderal Tanjung ini kan dekat dengan siapa? Dengan siapa Menteri Dalam Negeri orang Riau? Sarwan. Itu kan akrab sekali orang. Jadi Jenderal Tanjung ini mengirim stafnya ke Kadir, Jenderal Trunojoyo atau apa ya. Waktu itulah saya bilang apa, maaf Jenderal, kami ini sudah terjadi pembunuhan orang Riau ini sekian kali. Ini bukti-buktinya. Apakah sekarang kami berhak membela rakyat Riau yang dibunuh ini atau tidak? Keluar hari besok, ini keluar di koran. Jenderal Tanjung itu mengulur pernyataan bahwa ABRI akan melindungi orang Riau. Orang Riau. Memang kondisinya saat itu mengharuskan juga ya, Prof. Untuk adanya perlawanan. Sekarang itu kan semuanya sudah jadi pahlawan semuanya kan. Pahlawan kesiangan. Tapi waktu itu coba tanya ke Amran, siapa? Si Al-Azhar. Yang sampai sekarang yang berani hanya dia aja tuh. Oke, Prof. Ini pertanyaan lanjutan nih, Prof. Kan Prof ketika menjadi seiring perjalanan waktu kan, Prof, bertemu dengan orang-orang yang bisa dikategorikan baik, kemudian ada orang yang tidak baik, ya kan, Prof. Nah, bagaimana Prof bisa melihat sisi apa yang Prof lihat ketika menjadikan orang ini sebagai temankah atau ini bisa dididik, ini harus dibinasakan, ini harus dibina. Nah, sisi apa yang Prof lihat pada waktu itu? Jadi mengenai itu tentang orang, ya akan menjadi bagaimana dia itu tentang masa depan. Iya, Prof. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Iya kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau kita perdalam betul kan, Nabi Muhammad aja ditipu.
Iya betul. Ya kan? Mm-mm. Nabi Muhammad itu kan berapa kali dia yang tidak ditipu. Nah, kenapa dan selalu Nabi Muhammad itu berhadapan dengan orang-orang yang baik, nama orang munafik namanya, orang yang mungkar, orang apa. Mana ada dia lakukan dengan suatu hal yang ini. Dengan kemarahan ya. Bahkan ada dia bilang kan, ada apa-apa, maaf aja lah, itu besok dia berubah itu. Kan ada dia bilang itu kan. Toleransi sekali. Karena kita tidak bisa menjamin orang seperti apa yang akan datang. Orang yang baik hari ini bisa jadi dia adalah orang terburuk di masa depan, dan orang yang buruk hari ini bisa jadi dia adalah orang yang baik di masa depan. Tidak ada seorang pun bisa membuat itu. Membuat rumus itu, tidak ada seorang pun yang bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa. Ya kan Nabi Muhammad aja kan sudah ditemukannya itu kan. Iya betul. Hari besok orang itu akan mati. Nah, tiba-tiba dia mengucap syahadatnya. Iya betul. Padahal dalam Al-Quran, dalam apa itu dikatakan kalau sudah diucap syahadat pasti masuk surga. Hah, gimana kita? Gimana? Yang kedua itu ya, itu fitnah adalah sesuatu kebiasaan dilakukan orang kita. Fitnah yang biasa dilakukan. Orang kita, terutama suku orang Melayu ya, itu cobalah hampir seluruh cerita-cerita Melayu itu adalah isinya fitnah. Fitnah, kisah-kisah raja juga bercerita. Coba Hang tentang Tuah, Iya betul. Lancang Kuning. Coba cerita-cerita itu isinya hakikatnya ada tentang fitnah. Fitnah. Fitnah adu domba dan perebutan kekuasaan. Nah, Nabi Muhammad gimana dia menghadapi fitnah? Sedang istrinya sendiri di fitnah, ya kan? Aisyah itu sendiri kan di fitnah. Iya, di fitnah. Yang bisa mendamaikan itu hanya Tuhan dengan dia aja. Oke, dengan turunnya satu ayat, satu Ya. surah ya, Prof. Jadi tentang manusia itu pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa memutuskan tentang masa depannya. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa memutuskan masa depan dia dan orang lain. Jadi kata di dalam Al-Quran itu, kebanyakan yang diajukan manusia itu adalah kecurigaan. Dan kecurigaan itu umumnya ada di dalam Zibilah itu, umumnya tidak benar. Saya belakangan ini pula baca Quran ini. Betul. Surat. Dan kami berarti lebih awal ya, Prof, karena dengar dari Prof. Nah, jadi saya baca betul, iya juga kan ya. Syak gitu kan. Jadi kita tidak boleh terlalu mengesaki orang gitu kan. Iya. Tidak boleh menjudge orang ini, oh ini baik, ini buruk gitu, nggak bisa kayak gitu ya, Prof. Berarti setiap orang itu bisa punya sisi masing-masing, dia itu baik atau buruknya ya, Prof. Jadi kembali kepada siapa ini? Orang-orang yang orang lain menganggap saya bersahabat dengan mereka kan. Saya tidak ada menganggap bersahabat atau tidak. Biasa-biasa saja. Oke. Dia kan, kemudian siapa ini orang Kampar ini yang di apa itu Parman kan, orang Kampar ini. Ada beberapa orang itu kan. Jadi kalau dengan orang-orang itu sederhana aja. Selama yang dikerjakan yang baik, saya dukung aja. Jadi karena itu kita melihat pada dasarnya, pada akhirnya yang diputuskan takdir itulah. Yang terjadi. Apa tahu enggak beda antara takdir dengan bukan takdir? Dengan Apa tuh, nasib. Bro? Antara takdir dengan nasib. Apa tuh, Prof, perbedaannya takdir dengan nasib, Prof? Jadi kalau takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sudah digariskan. Iya, sudah terjadi dan sudah tergaris, sudah tertulis di
di Lauh Mahfuz itu dan terjadi. Kalau nasib Nasib itu bisa berubah. Kan ada di dalam tuh Al-Quran katakan, tidak berubah nasib suatu kaum kecuali. kaum itu yang merubahnya. Nah, jadi nasib bisa berubah, takdir tidak. Takdir tidak bisa berubah, nasib bisa Karena berubah. itu kita tidak tahu takdir ini. Termasuk takdir orang-orang itu kita kan tidak tahu. Iya. Oke, betul. Jadi padahal kita mau menjadi dia yang sekarang. Kita nggak tahu yang akan datang seperti apa. Kita sudah mau menjadi dia itu penjahat, dia itu apa dan banyak dapat keuntungan tak apa-apa gitu kan. Ingin kita sudah seperti itu loh pikiran kita, seperti itu dihukum segala. Tuhan aja nak mau, kita pula lebih dari Tuhan kan. Iya, menghakimi. Sombong lah gitu dari. Sombong kamu anak muda. Oke Prof, ini kita ganti alur lagi nih Prof. Nih, siapa tokoh daerah, terutama Rohul ya Prof, dan nasional yang menjadi inspirasi bagi Prof? Saya kira waktu itu tidak ada. Tidak ada. Jadi masalah kita pada waktu itu memang tidak ada tokoh, Tidak ada tidak sosok ada dan tokoh. kepemimpinan, tidak ada ini kan. Jadi kalau seandainya ada pun pada waktu itu muda-muda itu punya orang-orang dari apa PRRI Permesta dulu. Siapa itu Prof? Kalau boleh tahu. Ya misalnya Nasir, siapa namanya Simbolon, kemudian Ahmad Husin. Karena dia yang berperang Betul. melawan PKI gitu kan. Dan Prof melihat itu sebagai tokoh Enggak, waktu inspiratif. itu kan umur saya kan baru sekitar 52, umur tahun 52 kan. 52 mana pikir betul tentang itu. Iya, betul. Nah Prof, sebagai tokoh nih Prof, sebagai tokoh apa yang Prof harapkan untuk Rokan Hulu ke depannya Prof? Harapan untuk Rokan Hulu ke depannya itu seperti apa? Kalau diberi kesempatan, saya ingin jadikan Rokan Hulu ini itu daerah yang termaju dan termakmur Termaju dan termakmur. di Riau ini. Caranya adalah menurut saya dengan pendidikan, kemudian yang kedua itu industrialisasi. Pendidikan dan industri. Oke Prof, ini kan kita sudah berbincang panjang lebar. Sebenarnya itu tidak cukup ya Prof, karena untuk waktu yang sangat lama, perjalanan yang panjang, hanya disingkat dalam beberapa jam saja, itu tidak efektif. Nah, apa nih Prof moto hidup Prof sampai dari dulu sampai saat ini sehingga bisa menjadi orang yang dikategorikan sukses pada saat ini Prof? Moto Prof, moto hidup untuk teman-teman Zondower nih Prof, biar punya moto yang sama. Tiba-tiba pertanyaan seperti itu menjadi tiba-tiba pula saya mencarinya kan. Oke. Tapi intinya adalah ada. Kalau secara apanya kebiasaan orang kampung kita, kalau anak lahir itu selalu doa itu berguna. Jadi anak yang berguna. Jadi anak yang berguna. Nah, karena itu di dalam pendidikan saya memakai moto kita itu useful education. Useful education. Apa artinya? Pendidikan yang berguna. Berguna. Itulah yang harus kita lakukan gitu kan. Itu untuk moto sederhana itu. Pendidikan yang berguna. Oke. Karena anak-anak kalau lahir doanya supaya menjadi anak yang berguna. Ya kan? Iya, Prof. Padahal kalau kita lihat dari dari Al-Quran bahwa tidak dijadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Allah. Artinya berguna. Ya kan? Iya, betul.
Tapi orang-orang masyarakat kita menginginkan kalau dia punya anak yang berguna. Ya kan? Iya betul Prof. Walaupun apa artinya, tapi itulah keinginan mereka. Keinginan yang besar terhadap anak agar anak menjadi orang yang berguna. Nah, karena itu dikaitkan pendidikan yang berguna. Pendidikan yang berguna. Oke. Oke Prof. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu. Semoga Prof selalu dalam keadaan sehat, fit, dan tetap jaga protokol kesehatannya kan Prof. Nah, dunia ini penuh dengan orang-orang yang baik. Jika kamu tidak menemukan orang baik, maka jadilah yang terbaik. Terima kasih untuk teman-teman Zondower dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu dapat update terbaru seputar Zondower, baik itu tokoh bicara dan tokoh inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.